Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Matius dalam Injilnya hari ini menulis demikian untuk kita. Ketika melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Yesus tidak hanya melihat kerumunan orang secara fisik, tetapi dia melihat keadaan batin mereka. Mereka lelah, terlantar, putus asa, dan tanpa arah. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Pertanyaan untuk kita, apakah hati kita juga masih tergerak ketika melihat orang-orang di sekitar kita yang sedang lelah, terluka, dan kehilangan harapan? Ataukah kita terlalu sibuk, bahkan cenderung masa bodoh, kita cuek, berkeras hati terhadap orang-orang di sekitar kita? Yesus mengatakan hari ini orang-orang itu seperti domba tanpa gembala. Tanpa penggembalaan yang benar, manusia itu menjadi lelah dan terlantar. Ini adalah satu keniscayaan. Banyak orang yang hari-hari ini punya gembala-gembala palsu yang menggembalakan mereka, entah itu uang, popularitas, jabatan, satu hubungan yang toksik, konten-konten media sosial yang tidak mendidik, ideologi dunia yang menarik kita untuk semakin tidak kokoh dan tidak beriman akan Kristus. Akibatnya orang tetap lapar jiwanya. Maka kita dipanggil menjadi gembala bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tengah keluarga, teman kerja, tetangga, anggota sekomunitas, kita dipanggil ke sana menjadi gembala-gembala baik yang menuntun mereka. Yesus juga mengatakan hari ini tentang tuaian itu ternyata banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Yesus tidak berkata tuaian akan datang nanti, atau tuaian masih sedikit. Tetapi Yesus berkata, tuaian itu sudah banyak. Artinya, saat ini juga ada begitu banyak jiwa yang siap menerima kabar baik, kabar sukacita Injil itu. Mereka hanya menunggu seorang yang datang dan memberitakan kabar baik itu. Masalahnya bukan pada tuaian, tapi pada kurangnya pekerja itu. Dan pekerja itu sebenarnya adalah kita. Setelah kita dibaptis, kita dipanggil menjadi pekerja-pekerja untuk Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, doa itu adalah langkah pertama dari perutusan. Sebelum mengutus para murid, Yesus justru memerintahkan mereka untuk berdoa.
agar Tuhan mengirim para pekerja. Ini satu paradoks yang indah. Kita berdoa meminta Tuhan mengirim orang lain, tetapi seringkali jawaban doa itu adalah diri kita sendiri. Kita yang siap untuk diutus. Maka kalau kita sungguh-sungguh berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang, kita tidak akan bisa diam saja. Kita siap untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebelum para murid ini diutus pergi menjadi bentaranya Kristus, Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Mereka mampu untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan segala jenis penyakit, membangkitkan orang-orang mati, mentahirkan orang-orang kusta. Dan perintah Yesus sederhana. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan bagian ini menjadi permenungan kita. Secara cuma-cuma kamu telah menerima, secara cuma-cuma pula kamu harus memberikannya. Artinya, kita tidak diutus dengan tangan kosong. Yesus mengutus kita, mengutus para murid setelah Yesus menyiapkan mereka. Kita diutus dengan kuasa Kristus sendiri. Roh Kudus yang sama yang bekerja dalam diri Yesus kini tinggal di dalam kita. Maka kita diperlengkapi dan kita siap untuk diutus. Maka fokus utama adalah kita pergi ke domba-domba yang hilang. Dalam Injil dikatakan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus memulai dari yang paling dekat. Belas kasihannya dimulai dari bangsanya sendiri. Maka kita juga dipanggil untuk memulai dari Israel kita. Dari yang terdekat dengan kita. Mungkin keluarga yang belum percaya akan Kristus dengan kuasanya. Teman-teman di tempat kerja kita, komunitas, tetangga yang hilang. Saudara-saudara kita yang sedang mengalami keterpurukan. Bahkan juga mungkin saudara-saudara kita seiman yang terluka dan menjauh dari Tuhan. Inilah domba-domba hilang yang ada di sekitar kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita minta Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat dengan jelas dengan mata kasih kita orang-orang di sekitar kita seperti Yesus melihat. Kita juga mau berdoa setiap hari supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja ketuaiannya. Dan kita juga siap diutus. Kita mulai dari yang terdekat. Ada orang-orang di lingkaran terdekat kita yang sedang lelah, yang terlantar, yang terpuruk hari-hari ini. Maka mari kita dekati mereka, doakan mereka, dengarkan mereka. Kita wartakan kabar baik untuk mereka. Kita wartakan lewat perkataan dan perbuatan kita. Maka mari kita ingat, kita tidak perlu menjadi orang
Kristiani yang sempurna dulu, menjadi orang Katolik yang luar biasa, baru diutus. Kita ingat ke-12 murid Yesus adalah orang-orang biasa, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan mengutus mereka. Maka yang penting kita mau pergi dengan kuasa yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang siap diutus ke tengah dunia menjadi pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.